Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 6 mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas PGRI Madiun. Kami beranggotakan Diah Widyastuti, Dina Putri Francisca, Ilham Brilian Setiabrata, Rofiah Dwi Lestiana, dan Rofius Setio Wirowidakdo. Kami akan memaparkan rancangan pembelajaran UBD berkaitan dengan aspek T atau Tailored, yaitu menyesuaikan rancangan pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Pertama, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik dengan tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan? Menurut kelompok kami, untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil, karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain: 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket, dan lain-lain. 2. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan, baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. 3. Mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Pemetaan kebutuhan belajar merupakan kunci pokok kita untuk dapat menentukan langkah selanjutnya. Jika hasil pemetaan kita tidak akurat, maka rencana pembelajaran dan tindakan yang kita buat serta lakukan akan menjadi kurang tepat. Untuk memetakan kebutuhan belajar murid, kita juga memerlukan data yang akurat, baik dari murid, orang tua atau wali murid, maupun dari lingkungannya. Analisis kebutuhan belajar murid. Pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar murid. Ada 3 indikator kriteria, yaitu 1. Murid memiliki pemahaman yang baik tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. 2. Murid memiliki pemahaman yang cukup tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. 3. Murid memiliki pemahaman yang kurang tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Diferensiasi konten. Menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya melalui diskusi kelompok. Peserta didik dibagi berdasarkan kesiapan belajarnya. Diferensiasi produk. Murid yang memiliki pemahaman yang baik dapat menyajikan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dalam bentuk mind mapping. Murid yang memiliki pemahaman yang cukup dapat membuat kesimpulan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Murid memiliki pemahaman yang kurang dapat menjodohkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat. Diferensiasi proses. Minat pada kesenian, siswa menyanyi, menari gerak hewan, menggunakan media video pembelajaran. Minat pada sains, menggunakan inquiry learning. Siswa dibagi menjadi 3 kelompok dengan video pembelajaran tentang jenis-jenis makanan hewan. Minat pada bercerita, menceritakan kembali video pembelajaran atau gambar yang diamati peserta didik. Pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid. Diferensiasi konten pada profil belajar visual, menggunakan gambar, buku bacaan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Pada profil belajar auditori, menggunakan video tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Pada profil belajar kinestetik, menggunakan poster dan video tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Poster ditempel di sudut-sudut lingkungan sekolah, dengan pengawasan guru. Diferensiasi proses pada profil belajar visual, mengamati gambar dan bacaan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Pada profil belajar auditori,
mendengarkan video yang ditampilkan oleh guru tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Pada profil belajar kinestetik, mengamati poster dan gambar, melihat dan mendengarkan video, dan mengamati lingkungan sekitar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Diferensiasi produk, pada profil belajar visual, membuat gambar atau poster tentang hewan berdasarkan jenis makanannya. Pada profil belajar auditori, membuat video tentang hewan berdasarkan jenis makanannya. Pada profil belajar kinestetik, membuat clipping tentang hewan berdasarkan jenis makanannya. Terdapat 3 strategi diferensiasi diantaranya. 1. Diferensiasi konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara A. Menggunakan kegiatan berjenjang. B. Menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. C. Membuat agenda individual untuk murid seperti daftar tugas, serta memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas. Dan D. Mengembangkan kegiatan belajar secara bervariasi. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita yang dapat berupa karangan, pidato, rekaman, diagram atau sesuatu yang memiliki wujud. Produk yang diberikan meliputi 2 hal, yaitu A. Memberikan tantangan dan keragaman atau variasi, dan B. Memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan dampak bagi sekolah, kelas, dan terutama kepada murid. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi antara lain, setiap individu merasa disambut dengan baik. Murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, merasa aman, dan ada harapan untuk berkembang. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Ada keadilan dalam bentuk nyata. Guru dan murid dapat berkolaborasi, serta kebutuhan belajar murid terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Dari beberapa dampak tersebut diharapkan akan tercapai hasil belajar yang optimal. 2. Bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Menurut Fait 2012/25, pelaksanaan kegiatan pembelajaran ialah implementasi dari sebuah RPP, sehingga pelaksanaan pembelajaran pun juga harus sesuai dengan RPP. Dengan adanya konsisten antara perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran, maka tujuan dari kegiatan belajar akan dapat dicapai. Khalifah 2013/23 juga berpendapat bahwa ketika melakukan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan apa yang sudah dibuat di RPP yang diawali dari kegiatan awal, kegiatan inti, serta kegiatan penutup, sehingga tercipta kegiatan pembelajaran yang memiliki kualitas. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi perubahan kondisi personal dan sosial siswa dan guru serta institusi pendidikan tempat berlangsungnya proses pembelajaran. Pentingnya memperhatikan kondisi lingkungan sekolah diantaranya disebabkan karena adanya komponen alat dan sumber pembelajaran. Dalam komponen ini berarti guru harus menimbang-nimbang alat dan sumber pembelajaran apa yang cocok dengan materi dan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam pengembangan RPP meliputi 3 hal. Pertama, mengidentifikasi dan mengelompokkan kompetensi mata pelajaran yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran. Kompetensi mata pelajaran adalah bagian dari kompetensi lulusan, yakni batas dan arah kemampuan yang harus dimiliki dan dapat dilakukan oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran suatu mata pelajaran tertentu. Kedua, mengembangkan materi standar. Materi standar merupakan bahan pembelajaran berkenaan dengan jawaban atas pertanyaan, apa yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi. Dan ketiga, menentukan metode pembelajaran.
Penentuan metode erat kaitannya dengan pemilihan strategi pembelajaran yang paling efektif dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang diperlukan. Langkah-langkah pengembangan ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam mengkoordinasikan kelas. Untuk itu dibutuhkan kreativitas guru untuk mencapainya. Pembuatan RPP sesungguhnya menjadi ajang kreativitas tersendiri bagi guru untuk melatih kemampuan intelektualnya dalam menulis. Kedua, siapkan lebih dari satu RPP saat membuat perencanaan pembelajaran pertama kali. Tujuan harus jadi hal yang utama. Kita perlu tahu apa yang ingin kita capai, apa yang diharapkan untuk para murid kuasai. Memiliki banyak aktivitas yang harus dilakukan lebih baik daripada tidak. Jadi, sebaiknya kita membuat perencanaan pembelajaran dengan banyak aktivitas yang bisa kita gunakan dan maksimalkan. Rencana cadangan ini akan sangat berguna jika rencana awal yang dibuat ternyata tidak bisa dilakukan karena satu dan lain hal. Rencana cadangan ini tidak harusnya formal atau bertarget seperti rencana pertama, tetapi harus berfungsi untuk tetap belajar sesuai capaian pembelajaran. Membuat rencana cadangan adalah cara sederhana untuk mempersiapkan hal-hal yang tidak terduga. Dengan begitu, saat pelajaran terganggu, guru tidak akan bingung.